Halo teman-teman semua, selamat sore. Jadi hari ini saya akan menjawab question dari salah satu teman saya yang tadi sempat DM di Instagram seputar korelasi yang bukan kausalitas. Jadi nggak selamanya korelasi itu memiliki hubungan sebab akibat di antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, teman-teman. Nah, kita harus pahami bahwa korelasi ini adalah kesamaan pola kemunculan atau hubungan dua variabel atau lebih yang dapat muncul di waktu yang bersamaan. Sedangkan kausalitas tersendiri itu adalah artinya dia memiliki hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi nggak selamanya otomatis variabel A ini dapat menyebabkan terjadinya variabel B, seperti case yang ada di atas ini. Nah, kalau misalkan kita lihat penjualan ice cream dan juga shark attack ya di laut gitu ya, serangan hiu itu terjadi peningkatan di waktu yang bagus, dalam artian waktu yang cerah gitu ya. Ketika panas atau misalkan cuacanya tidak terlalu banyak hujan atau tidak dingin dan bersahabat, jadi orang-orang banyak yang makan es krim dan juga banyak yang mengunjungi pantai untuk berenang dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat peningkatan penjualan es krim ini tidak mengakibatkan yang terjadinya banyaknya serangan hiu gitu ya teman-teman. Jadi ada faktor lain gitu ya, ada variabel C gitu ya. Nah, kalau kita lihat penjualan es krim ini dapat meningkat karena orang-orang itu pengen melepaskan dahaganya di siang hari atau misalkan ketika terik panas matahari gitu ya, ingin yang dingin-dingin untuk melegakan dahaganya di tenggorokan gitu ya, bisa jadi gitu ya. Atau misalkan di pantai itu banyak anak kecil gitu ya yang ingin makan ice cream karena suka sama es gitu. Nah, kalau misalkan hiu itu datangnya serangannya itu karena dia dapat mendeteksi namanya getaran manusia. Jadi orang yang banyak berenang gitu ya, lots of people at the beach having swim in the sea, dia akan memudahkan mendeteksi bau-bau manusia dan juga getarannya, sehingga banyak serangan hiu seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya yang namanya kausalitas ya, sebab akibat terjadi variabel A sama variabel B dalam case ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat grafiknya dari bulan Januari sampai bulan Mei ya, itu akan naik secara bertahap gradually. Jadi itu karena mungkin diakibatkan cuacanya tidak bersahabat, mungkin masih intensitas hujan atau misalkan masih winter dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di bulan Mei sampai September itu waktu-waktu yang terbaik tuh untuk orang-orang makan es krim karena mungkin cuacanya panas dan juga banyak orang yang mengunjungi pantai gitu ya. Nah, secara bersamaan itu akan mengakibatkan keduanya mengalami peningkatan seperti itu. Nah, terlepas dari itu semua, ketika bulan bulan September sampai Desember lagi itu kembali menurun karena cuacanya mungkin kembali lagi hujan, kemudian musim dingin atau sebagainya. Nah, case lainnya adalah kasus lainnya itu adalah misalkan seperti kita minum susu dan juga kesembuhan dari COVID-19. Jadi kalau misalkan minum susu itu bukan berarti kita langsung sembuh total, enggak. Tapi susu itu sebagai formula untuk memperbesar peluang kita untuk sembuh dari COVID-19 karena dia akan menjaga imunitas tubuh kita seperti itu. Nah, kalau misalkan kasus lainnya contohnya adalah ketika musim hujan banyak terjadi kecelakaan. Itu juga tidak ada kausalitasnya karena kalau misalkan selama pengendara itu berhati-hati gitu ya di jalan, maka tidak akan terjadi. Jadi ketika pengendara itu lalai, kemudian jalannya licin dan ada banyak lubang yang tidak tampak karena genangan air, itu akan terjadi banyaknya kecelakaan gitu seperti itu teman-teman. Tapi ada juga yang korelasi ternyata memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya itu adalah misalkan ketika kita menjatuhkan gelas dari sebuah ketinggian ya. Nah, ketinggiannya itu ya kita ukurlah 50, 60 gitu atau 1 meter gitu ya. Maka nanti akan mempengaruhi besarnya kerusakan ya di gelas tersebut gitu kan. Nah, berarti itu ada hubungan sebab akibatnya. Semakin tinggi yang kita jatuhkan gelas tersebut, maka semakin besar kerusakannya gitu. Nah, semoga dari video ini dapat menjawab ya pertanyaan tersebut secara keseluruhan komprehensif. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan DM saya juga terkait penelitian atau statistik. Insya Allah saya akan jawab semaksimal mungkin. Terima kasih, see you.